Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin pemirsa DMS TV yang dirahmati Allah. Para kaum muslimin dan muslimat mulai berpikir, berusaha semaksimalnya bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan dan akan memasuki Idul Fitri, bersiap memikirkan bagaimana hari raya, baju anak-anak di rumah, bagaimana menghias rumah, membeli aksesoris rumah, sudah memikirkan bagaimana makanan-makanan di rumah. Kadang-kadang orang tua bisa dibuat pusing dengan hal-hal yang demikian, sehingga bisa mengakibatkan stres di saat uang tidak punya, tetapi kebutuhan yang selalu meningkat, yang harus mau tidak mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari. Dalam hal ini kita sering terjebak sebuah perasaan sehingga kita menjadi bingung, dan kita pun kadang-kadang susah. Hidup ada dua, ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita berpuasa, kita akan berbuka. Tidak selamanya kita akan makan, kita akan memasuki masa puasa. Dua hal kehidupan ini sering kita merasa terganggu. Karena apa? Karena kita jauh daripada mengingat Allah. Allah menjelaskan, fazkurni azkurkum. Ingat aku, kata Allah. Fazkurni, maka ingat aku. Azkurkum, maka aku akan ingat padamu. Dalam kehidupan kita, berapa banyak kita mengingat Allah? Kenapa hidup terasa hampa? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita sampai depresi? Mungkin juga stres. Tandanya Allah tidak ingat dengan diri kita. Tandanya kita juga tidak pernah ingat kepada Allah. Mengingat Allah bukan saja menyebut namanya. Mengingat Allah adalah dengan memahami Al-Quran yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, dan kita yakini itu sebuah perintah, maka kita lakukan. Sami'na, kita dengar, wa ata'na, kita lakukan. Tidak boleh tawar-menawar. Kalau kita tawar-menawar, nah inilah artinya kita keluar daripada jalur mengingat Allah. Fazkurni azkurkum. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Dalam makna syukur itu bukan dalam arti kita kehidupan senang, ketika sehat, ada duit, lagi bahagia, tidak. Makna bersyukur, kenapa Allah mengatakan fazkurni, bersyukurlah kamu? Artinya dalam dua kondisi. Apakah kita lagi keadaan susah? Apakah kita lagi dalam keadaan senang? Kita harus bersyukur. Apakah kita lagi dalam keadaan sakit? Apakah kita lagi dalam keadaan sehat? Apakah kita lagi ada duit? Apakah kita tidak punya duit? Artinya apa? Allah memberikan keadaan itu kepada kita. Dan bagaimana kita menyikapi, karena ini adalah pemberian Allah kepada kita. Saat tidak punya tapi kita syukuri, maka dalam keadaan kita ada,
kita bisa bersyukur. Banyak manusia itu berhasil dalam hidupnya ketika mereka dalam keadaan susah, dalam menderita, di dalam sakit, dalam terhimpit. Mereka mampu bertahan, mereka bisa bangkit. Tetapi kebanyakan manusia itu gagal ketika mereka memasuki masa senang, masa bahagia, masa dalam keadaan mudah. Mereka lupa kepada Allah. Bagaimana kaum-kaum terdahulu, bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud. Ketika kehidupan mereka makmur, mereka ingkar kepada Allah. Makna fazkurni, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, dalam segala hal. Dalam keadaan ada ataupun tidak ada. Wala takfuru, lanjutan ayat tersebut artinya jangan kita ingkar. Jika kita tak bersyukur, artinya kita ingkar kepada Allah. Maka orang-orang ingkar itu tentu aja azabnya itu sangatlah berat. Ya. Di dalam kondisi dua hal tersebut, ketika kita lagi senang, ketika kita lagi susah, kita sering berputus asa. Ketika kita lagi senang, kita mencari lagi kebahagiaan selain daripada Allah, tidak akan pernah ketemu. Karena apa? Allah yang menjadikan kita, maka Allah lah yang lebih tahu bagaimana makhluknya. Untuk itu kita semakin banyak mengingat Allah, karena hanya Allah satu-satunya yang memberikan rasa tenang, rasa nyaman, rasa bahagia di dalam diri manusia. Kalau kita mencari kebahagiaan selain daripada Allah, maka tidak akan pernah berjumpa. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah ya yang menurunkan rasa tenang, rasa bahagia di dalam jiwa manusia. Kalau kita mencari kebahagiaan selain Allah, mungkin saat itu kita akan bahagia, tapi akan berbentur dengan kebosanan. Kita akan berjumpa dengan kejenuhan. Mungkin setelah berpesta pora, maka masalah akan muncul, pertengkaran, permusuhan, dan segala macam. Karena apa? Karena kalau niat kita mencari kehidupan bukan karena Allah, maka kita tidak akan pernah bertemu yang namanya sebuah ketenangan. Ketenangan itu bukanlah sebuah sikap diam, tenang, tidak. Tapi tenang itu hanya akan dirasakan dalam hati manusia. Orang-orang yang beriman dijanjikan Allah akan memberikan rasa tenang di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia selalu ingat kepada Allah. Semakin banyak kita mengingat Allah, Allah akan semakin banyak mengingat kita. Contoh, apabila kita punya seorang teman yang sangat mungkin punya kelebihan dan dia selalu ingat kepada kita. Oh temanku, maka tolong kirimkan bingkisan ini kepada. Kenapa? Dia ingat kepada temannya. Otomatis si teman ini akan bahagia. Nah, kenapa dia ingat kepada temannya? Karena si teman ini selalu memberikan ingatan kepada si sang pemberi. Kenapa? Punya kesan yang indah, yang tidak pernah dia bisa lupakan. Dia selalu teringat. Jadi ingatan balas ingatan. Tak ingat, lupa sama lupa, ingat sama ingat. Nah, itu dia tentang kehidupan manusia. Begitu juga tentang kehidupan kepada Allah. Alangkah bahagianya kita jika dalam hidup kita selalu ingat Allah dalam hidup kita. Apa yang kita susahkan, kita tidak akan pernah merasa gelisah dan tidak akan pernah juga merasa gundah. Nah, tentang makna tenang ini, panggilan Allah bagi orang-orang yang tenang kelak. Ini yang sangat luar biasa makna tenang tadi. Panggilan Allah apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku, kata Allah, dengan reda dan aku juga reda, dengan gembira. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi
untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia adalah dengan memperbanyak ingat kepada Allah. Dalam sebuah Al-Quran, Allah menjelaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi, cari karunia Allah tentang kehidupanmu di akhirat. Kita sekarang posisinya ini di dunia, tetapi Allah membicarakan akhirat. Artinya apa? Manusia bukanlah penghuni bumi. Bumi ini hanya tempat sementara. Kita saksikan, tidak ada yang pernah kekal berdiri kokoh di dunia ini. Satu-satu hilang dalam pandangan mata, dan tidak pernah pula kita ketemu lagi kepada mereka, yang orang-orang yang mungkin tetangga, orang tua, saudara kita semuanya. Kemana mereka? Yang dulu kita lihat sekarang sudah tidak ada. Ya, jadi dunia bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita itu adalah akhirat. Allah menyuruh cari. Kalau sudah disuruh Allah dalam mencari, maknanya bahwa kita tuh harus berusaha, bekerja keras, berjuang, meraih kehidupan kebahagiaan akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya hidup. Dunia ini menipu. Dulu kita lihat mereka anak-anak, sekarang mereka sudah tua. Dulu kita lihat mereka cantik, sekarang sudah tua. Menipu semuanya. Dulu kita lihat merangkak, sekarang sudah jadi bapak. Nah, jadi jangan kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Artinya apa? Kita harus tetap ingat dalam kehidupan kita bekerja, kita berusaha, kita mencari rezeki, kita harus tetap sadar bahwa kita akan kembali dan harus mempersiapkan diri untuk kembali nanti ke akhirat, dan harus kita perjuangkan supaya kita itu selamat dalam kehidupan akhirat. Lanjutannya, wala wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan kehidupanmu di dunia. Di dunia ini kita butuh kehidupan, kita butuh berkeluarga, kita butuh rumah, kita butuh kerja, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh semuanya. Ya. Namun kebutuhan itu hanya sementara. Ya, seperti nunggu-nunggu giliran, panggil nanti kita pulang, makan juga kita. Nunggu-nunggu kita dipanggil Allah, beli baju juga kita. Artinya apa? Kehidupan dunia itu kita nikmati, tetapi kita harus tetap sadar bahwa ada kehidupan yang lebih besar yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kita bisa selamat di dunia ini yang sementara ini, yang kehidupan yang lebih dahsyat, yang lebih luas, yang lebih hebat, yaitu kehidupan akhirat. Dengan kesadaran ini, maka kita akan tetap berusaha ingat sebanyak-banyaknya kepada Allah. Di antaranya dengan cara berzikir kepada Allah. Kita sebut, kita mohon ampun kepada Allah, kita istighfar sebanyak-banyaknya. Sadari diri bahwa ketika kita meninggalkan dunia, kita tidak membawa apa-apa, maka hilanglah kebanggaan yang kita miliki. Kita saksikan berapa banyak orang di dalam mata kita masuk semua ke dalam tanah. Mereka tidak memiliki apa-apa. Ya, artinya semua tinggal, yang dia kejar sampai akhir hidupnya, sampai tua terus berjuang bagaimana mereka hidup di dunia ini terus tanpa memikirkan mungkin dirinya, tahan lapar, tahan capek, mungkin juga lelah, tetapi mereka terus memburu kehidupan dunia ini, dan mereka tidak akan pernah menemukan sebuah ketenangan, karena ketenangan itu adalah milik Allah, dan hanya Allah lah yang memberikan ketenangan itu kepada manusia. Siapa saja bisa mendapatkan ketenangan itu bagi manusia yang sungguh-sungguh berusaha meraih ketenangan itu dengan izin Allah.
para pemirsa DMS TV yang dirahmati Allah, hidup yang singkat, mari kita gunakan waktu, mari kita sama-sama menyadari bahwa kita manusia ini sangatlah lemah. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menahan kehendak Allah jika kehendak Allah itu sudah jatuh kepada diri kita. Apa yang kita banggakan tidak ada. Maka mari kita hilangkan sifat-sifat yang buruk dalam diri kita. Dalam bulan puasa ini kita dilatih. Nah, untuk melihat hasil puasa setelah Idul Fitri, apakah bekas puasa itu dalam penggemblengkan di bulan puasa ini berhasil? Apakah setelah selesai masuk di bulan Syawal dan seterusnya mereka semakin jahil? Artinya kita belum berhasil di dalam mendidik, membimbing, mengajarkan ruh kita untuk ingat kepada Allah. Setelah bulan puasa kita akan kembali menjadi orang-orang yang fitrah. Maknanya apa? Bahwa orang-orang yang sudah berhasil memperbaiki dirinya, dia akan menjadi orang-orang yang bersih. Allah hanya mencintai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat. Allah senang kepada orang-orang yang mau membersihkan diri. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak lepas dari dosa. Semua manusia punya dosa, semua manusia punya kesalahan. Tetapi mari kita terus meraih ridha Allah, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, sadari itu kesalahan dengan sesungguh hati. Allah pasti akan mendatangi kita karena janji Allah, fazkurni azkurukum, ingatlah aku maka aku akan ingatmu. Kalau Allah setelah ingat kepada kita, maka kehidupan kita akan menjadi tenang, dan tenanglah nanti kita akan dipanggil oleh Allah untuk kembali dalam keadaan bersih. Sekian hanya ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita sama-sama berusaha, berjuang, bermujahadah. Semoga usaha kita di dunia ini tidak sia-sia dan kita akan menjadi orang-orang mutmainnah, yaitu orang-orang yang berjiwa tenang. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.